Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Lestari, absen 32. Perkenalkan, nama saya Madelet Pujatnyana, absen 12. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsuri, absen 25. Perkenalkan, nama saya Nilu Sulandri, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Gustinyaman Wardana, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikoma Teranovianti, absen 26. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau kami akan menjelaskan materi mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa materi, yaitu ada pengertian definisi, latihan kekuatan, latihan daya tahan otot, latihan daya tahan aerobik, latihan kelenturan, latihan kelincahan, latihan kecepatan, latihan peningkatan power, latihan keseimbangan, manfaat kebugaran jasmani, dan tujuan kebugaran jasmani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kebugaran jasmani. Definisi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Yang pertama yaitu ada A, kekuatan aktivitas. Kekuatan adalah ketegangan yang terjadi atau kemampuan otot untuk suatu ketahanan akibat suatu beban. Bentuk latihan aktivitas kekuatan antara lain yaitu ada latihan kekuatan otot perut, contohnya sit up, latihan kekuatan otot lengan, contohnya push up, latihan kekuatan otot punggung, ada back up, ada latihan kekuatan otot tungkai, yaitu naik turun tangga. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu aktivitas daya tahan otot dan daya tahan aerobik. Yang pertama, aktivitas daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Contoh latihannya yaitu daya tahan otot lengan dan bahu, contohnya gerobak dorong. Yang kedua, latihan daya tahan otot tungkai, contohnya squat thrust. Yang ketiga, latihan daya tahan otot lengan, contohnya pull up dan tarik menarik. Selanjutnya, daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik merupakan kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dalam menggunakan oksigen dan memanfaatkannya untuk menjadi sebuah tenaga yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari dalam waktu yang lama. Contoh latihannya yaitu lari jarak jauh, renang, cross country, lari fartlek, dan interval training. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang D ada aktivitas latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak secara maksimal. Bentuk latihannya yaitu peregangan atau stretching, seperti peregangan leher, bahu, lengan, punggung, panggul, tungkai. Yang E ada latihan kelincahan. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Contoh latihannya yaitu pertama, lari menyamping ke kanan dan ke kiri. Kedua, ada lari zigzag. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. F. Latihan kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari satu posisi ke posisi lain dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Latihan kecepatan dapat membuat tubuh Anda lebih tangkas dalam bergerak dan beraktivitas. Contoh latihannya yang pertama lari cepat jarak 30 meter, kedua latihan lari di tempat. Selanjutnya G. Latihan peningkatan power. Power adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Power adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Contoh latihannya yang pertama push up, yang kedua sit up, yang ketiga plank, yang keempat squat jump. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang ke H, ada latihan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat melakukan suatu gerakan. Contoh latihan keseimbangan ini adalah latihan keseimbangan sikap
kapal terbang. Kedua ada latihan keseimbangan berjalan maju mundur di atas balok tim. G ada manfaat kebugaran jasmani. Manfaat dari kebugaran jasmani itu sendiri, pertama ada meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Ketiga, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Keempat, dapat mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Kelima, dapat mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Terakhir ada mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan kebugaran jasmani. Definisi meningkatkan kebugaran jasmani, kamu harus melakukan latihan yang teratur. Adapun fungsi dan tujuan kebugaran jasmani yaitu yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Yang keempat, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.